Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Taib ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali, yaitu membaca kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada Al-Maqidus Tsalis, simpul yang ketiga. Fadhal. Al-Maqidus Tsalitsu jumi'a himmatun nafs jam'u himmatun nafsi alaihi tujma'ul himmatu ala al-matlubi bi tafakkudi thalathatu umurin thalathati umurin. Awaliha al-hirsu ala ma yanfa'u famata wufiqa al-abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaihi. Thaniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Thalithuha adamul ajzi an bulughil bugiyati minhu. Wa qad jumi'at hadhihi al-umuru al-thalathatu fil hadits alladhi rawahu muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Qala al-Junaydi qala al-Junaydu rahimahullahu ma talaba ahadun syai'an bijiddin wasidqin illa nalahu fa in lam yanalhu kullahu nalahu ba'dahu nala ba'dahu. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi al-fawaid idza tala'a an-najmu idza an-najmul himmati fi dhalamil lailil batalati wa radifahu azimati asyraqatil ardu binuri rabbiha. Simpul yang ketiga, mengumpulkan semangat dalam diri, semangat jiwa di dalamnya, di atasnya. Berkumpul semangat tinjauan tiga perkara. Yang pertama, keinginan atas apa yang bermanfaat. Semangat atas apa yang diinginkan dalam tinjauan, ya, apa yang bermanfaat. Maka kapan disepakati maka kapan seorang hamba diberi taufik Maka kapan seorang hamba diberi taufik kepada apa yang bermanfaat baginya dan
Harasa alaihi, bersemangat, maka ia akan bersemangat atasnya. Dan yang kedua, isti'anah pada Allah. Apa? Meminta pertolongan. Meminta pertolongan pada Allah dalam sampai pada hal tersebut. Nah, meraihnya. Dalam meraihnya. Oke, yang ketiga, menghilangkan kelemahan dalam tidak bermalas-malasan. Tidak lemah dalam menggapai tujuan di dalamnya. Dan telah dikumpulkan dalam perkara-perkara ini, dalam 3 perkara ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ihris, bersemangatlah dalam apa yang bermanfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan pada Allah, dan janganlah berlemah. Berkata Junaid rahimahullah, apa yang tidaklah seseorang mengambil sesuatu, mencari sesuatu, tidaklah seorang mencari sesuatu pun dengan bersungguh-sungguh dan kejujuran, kecuali ia akan mendapatkannya. Dan apabila ia tidak mendapatkan semuanya, ia akan mendapatkan sebagian darinya. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, apabila telah muncul bintang kesungguhan, bintang semangat dalam kegelapan malam, batalah malam yang usang. Dalam malam yang usang, dan mengikuti bulan yang al-azimah, qamarul azimah, najmul himmah, qamarul azimah, bintang kesemangatan, bulan kesungguh-sungguhan. Maka terbitlah di dalam bumi dengan maka bumi akan terbit dengan cahaya Robnya. Taib, kita sedikit baca ulang. Al-Maqid as-Salis qala hafidhahullah taala al-muallif, al-Maqid as-Salis, simbol yang ketiga, dasar yang ketiga, bisa mengagungkan apa? Al-ilmu. Jam'u himmatin nafsi alaih, mengumpulkan tekad jiwa atasnya. Alaihi, atas apa? Al-ilmu. Bahasan kita tentang al-ilm. Tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umur. Tekad itu bisa terkumpul atas apa yang diinginkan dengan meninjau 3 perkara. Awwaliha al-hirsu 'ala ma yanfa'. Yang pertama, semangat untuk meraih apa yang bermanfaat. Famata wufiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaih. Maka kapan seorang hamba diberi taufik pada apa yang mendatangkan manfaat baginya, maka ia akan semangat. Nah, jadi orang kalau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang bermanfaat baginya, maka dia akan semangat. Tsaniha, yang kedua, al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Minta pertolongan kepada Allah azza wa jalla dalam meraihnya. Meraih apa ini? Al-ilmu. Salisuha, yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Tidak lemah dari mencapai harapan atau tujuan darinya, dari al-ilmu tersebut. Nah, jadi ini ringkasan simbol yang ketiga, yaitu mengumpulkan tekad jiwa dalam meraih ilmu. Dan ini ada 3 perkara: semangat, minta tolong kepada Allah, dan tidak lemah.
وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم. Dan telah dikumpulkan tiga perkara ini atau telah terkumpul tiga perkara ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan engkau lemah. Ya. Dan hadis ini sifatnya umum. Pokoknya segala hal yang bermanfaat kita diperintah untuk apa? Bersemangat. Dan di antara hal yang bermanfaat adalah ilmu. Qala Al-Junaid rahimahullah. Al-Junaid rahimahullah berkata, "Ma talaba ahadun syai'an bi jiddin wa sidqin illa nalahu. Wa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu." Tidaklah seorang pun mencari sesuatu, mengharap sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jujur, melainkan ia akan meraihnya. Dan apabila ia tidak bisa meraih seluruhnya, ia akan meraih sebagiannya. 6. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabihil Fawaid. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Fawaid, "Idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalah wa radifahu qamarul azimah asyraqatil ardu bi nuri rabbiha." Apabila bintang kesemangatan itu muncul atau terbit di kegelapan malam yang usang, dan radifahu. Radifah sebenarnya makna awalnya apa? Makna asalnya radifah, membonceng, ya. Membonceng atau diiringi, ya, diiringi oleh bintang kesungguhan, tekad, qamar apa? Bulan. Asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, maka bumi itu akan terbit dengan cahaya dari Rabb-nya. Ini menunjukkan himmah dan azimah ini harus benar-benar apa? Diupayakan agar bersinar kehidupan kita, maka tekad dan semangat harus diupayakan. Di antaranya untuk ilmu. Al-azimah sama dengan himmah sebenarnya. Tekad, ya, kesungguhan, azam, tekad. Baik. Fadhal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna mimma ya'lil himmatu yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi i'tibara hala man i'tibaru hali man sabaqa wa ta'arufa himamil qaumil madina. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kana wa huwa fi as-siba rubbama arada al-khuruja qabla al-fajri ila hilaqi syuyukhi fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'adhdhina an-nasu aw yusbihu. Wa qara'a al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi thalathati majalisa ithnani minha في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد ابن التباني أول ابتدائه يدرس الليل كله. فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الحفنة تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة
ويتظاهر بالنوم فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة وهام ثابتة رجلا أو رجلا ثابتة Thabitatun. Fakun rajulan. ثابتة رجله Ya. Karena ini khabar dari rijluhu ya. ya. Rijluhu ala sara thabitatun. Nah, Wahamatu himmatihi fawqa thuraya samiqatun wala takun syabbal badani asyibal himmati fa inna himmata sadiqi la tashibu. Dan sesungguhnya dari apa-apa yang meninggikan tekad dan ismu yang tinggi dengan jiwa yaitu mengambil ibrah, mengambil pelajaran pada keadaan orang-orang yang telah berlalu dan mengenal tekad-tekad kaum terdahulu. Maka Abu Abdillah Ahmad bin Hambal beliau berada di Siba. Apa Siba? Sibian. Oh. Sibian. Sobi. Hah? Muda. Kecil. Sobi. Ketika beliau masih kecil, terkadang beliau ingin keluar sebelum subuh ke halaqah para syekh. Maka uminya mengambil gamis pakaiannya dan berkata, yakni rahmat sebagai bentuk kasih sayang kepada Imam Ahmad sampai manusia azan atau sampai yakni pagi. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi membaca Sahih Bukhari seluruhnya kepada Ismail Al-Hayri di dalam 3 majelis. 2 diantaranya di 2 malam pada waktu salat maghrib sampai salat fajar, salat subuh, dan malam yang ketiga dan hari yang ketiga dari duha ini sebelum siang hari, nahar, sebelum siang hari sampai salat maghrib, dan dari salat maghrib sampai terbitnya fajar. Dan Abu Muhammad Ibnu Tabban yakni memulai belajarnya itu pada malam hari seluruhnya. Yes. Maka ibunya yang yang menyayanginya melarangnya dari membaca pada malam hari. Maka beliau yakni mengambil lampu dan menjadikannya di bawah kayak rantang. Iya, wadah. Ya, wadah. Ini wadah yang besar. Dan beliau berpura-pura tidur. Maka jika ibunya telah tidur, maka beliau mengeluarkan lampu dan menghadap kepada pelajaran. Maka jadilah seseorang yang kakinya itu berada di atas debu, di atas bumi yang kokoh dan dalam keadaan kokoh, dan puncak semangatnya berada di atas bintang kejora yang meninggi. Dan janganlah menjadi seorang yakni pemuda badannya, namun beruban tekadnya. Maka sesungguhnya tekad yang benar itu tidak akan beruban. Asanta. Selanjutnya
al-muallif hafizallahu taala mengatakan wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi, dan di antara yang meninggikan tekad, yang menjadi tinggi dengan jiwanya adalah i'tibara halaman sabaq, i'tibara halaman sabaqa, yaitu mengambil ibrah, pelajaran keadaan orang terdahulu, yaitu para salafus saleh. Arrufahimamil qaumil madhin, dan mengenal tekad-tekad kaum terdahulu, karena mereka terlebih dahulu mendapatkan kedudukan yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang sukses dalam urusan agama. Maka gimana cara mereka menjadi mulia? Kita pun mengikuti langkah-langkah mereka, dan diantaranya adalah mengikuti bagaimana semangatnya mereka. Al-mu'allif membawakan yaitu kisah-kisah semangatnya kaum salaf di dalam talabul ilmi. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kana wa huwa fis siba, beliau tatkala masih kecil, rubbama arada al-khuruja qabla al-fajri ila hilaqi syuyukh, sering terkadang beliau tatkala ingin keluar sebelum salat fajar, salat subuh, menuju halaqah-halaqah bala masyayikh, fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi, lalu ibunya mengambil pakaiannya, menarik pakaiannya. Artinya apa? Jangan keluar dulu nak, ya, jangan keluar dulu. Wa taqulu rahmatan bihi, dan beliau ibunya Imam Ahmad mengatakan sebagai bentuk kasih sayang kepada putranya, hatta yu'adzinan nasu au yusbihu, tunggu sampai azan manusia atau saat pagi hari. Ya, nah ini bayangkan ya, Imam Ahmad sebelum subuh sudah mau berangkat ke halaqah masyayikh, padahal beliau masih kecil, ya, fisiba, masih usia kecil. Tapi karena ibunya kasihan, maka beliau dilarang untuk keluar, menunggu sampai adzan subuh. Taib, ini kisah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qara al-Khatibul Baghdadi rahimahullah sahih al-Bukhari kullahu. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah membaca sahih al-Bukhari seluruhnya. Ala Ismail al-Hiri fi thalathati majalisa. Beliau membaca Sahih Bukhari di hadapan gurunya Ismail al-Hiri dalam 3 majelis. Dalam 3 majelis khatam Sahih Bukhari, ya. 6. Isnani 2 minha darinya, kembali kepada salasati majalis, 2 dari 3 majelis tersebut, kan gitu, ya. Fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajri, pada 2 malam di waktu salat maghrib sampai salat subuh. Nah ini begadang beneran ya, dari maghrib sampai salat subuh. Berapa jam itu? Berapa jam? Anggaplah maghrib jam 6 sampai jam 4, 6, 7, 6 sampai jam 4, 10. Iya, anggaplah jam 6 maghrib, subuh jam 4, 10 jam. Yaitu majelis pertama, ya, majelis pertama. Dan kedua, majelis pertama dan kedua, ya, nggak bisa kita bayangkan betapa sabarnya, ya, beliau Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala di hadapan gurunya menghatamkan membaca Sahih Al-Bukhari. Wal yaumi tsalisi. Tadi kenapa dibaca wal yaumi?
ataf kepada lailataini. Naam, ataf kepada lailataini. Fi lailataini. Kalau ataf harusnya isnani minhuma fi lailataini. Bukan bukan yaumi. Kenapa? Fi salahati majalis selesai. Setelahnya apa? Pada wallahu alam wal yaum yang sahih insyaallah ya. Dia atau kepada isnani. Kenapa? Karena isnani minhuma fi lailataini. 2 dari 3 majelis itu ada di 2 malam. Kalau kita baca wal yaumi, maka jadinya enggak 2 lagi, kan gitu. 2 di 2 malam dan hari ketiga. Paham ya? Isnani minha, 2 di antaranya fi lailataini. Ya, pada 2 malam. Kalau kita tambahi wal yaumi tsalisi berarti enggak 2 lagi. Ya enggak? Ya, jadi isnani sendiri, wal yaumu ats-tsalisu sendiri, kan gitu. Ya, 2 hari pada saat ini dan hari ketiga pada saat ini. Ya kan? Naam. Isnani minha fi lailataini wal yaumus tsalisu. Naam, wal yaumu berarti marfu ataf kepada isnani. Wal yaumus tsalisu min dhahwatin nahar. Dan hari yang ketiga sejak sebelum siang hari. Jadi sebelum waktu zuhur. Jadi masih apa? Pagi ila salatil maghrib, sampai salat maghrib. Ya anggaplah jam-jam 11 atau jam 9 sampai maghrib. Berapa jam itu? 7 jam. 7 jam. Wa minal maghrib ila tulu'il fajri, dan dari maghrib sampai subuh 17 jam. Ya inilah para ulama kita yang mungkin tidak akan bisa ada yang mengulanginya. Ya. Jadi mereka sabar duduk di majelis ilmu selama itu. Jadi hari pertama maghrib sampai subuh, hari kedua maghrib sampai subuh, hari ketiga khatamlah Sahih Al-Bukhari di hadapan guru beliau, ya, selama 3 majelis, dalam 3 majelis. Taib. Ini kisah yang ketiga. Wa kana Abu Muhammadin ibnu Tabbani awwal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Abu Muhammad ibnu Tabban awal belajarnya itu di seluruh malamnya. Jadi awal masa-masa belajarnya ia mengambil waktu malam seluruhnya. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qiraati bil lail. Ibunya itu merasa sayang dan kasihan sehingga apa? Beliau melarangnya untuk membaca di malam hari. Ya, fakana ya'khudul misbaha. Akhirnya Ibnu Tabban mengambil lampu, wa yaj'aluhu tahtal jafnati syai'in minal aniyatil azimah. Ya, dia masukkan lampu itu di apa? Di dalam wadah yang besar. Supaya apa? Lampunya enggak terlihat terang, ditutupi lampu itu. Wa yatadhaharu bin naumi, dan ia tampakkan dirinya, ia pura-pura tidur. Fa idza raqadat, dan ketika ibunya benar-benar tidur, akhrajal misbaha, maka beliau keluarkan lampu tersebut, wa aqbala ala darsi, lalu beliau menuju belajar. Ya. Zaman dahulu enggak ada matikan lampu on off. Allah alam, zaman dahulu lampunya pakai apa mestinya? Pakai apa? Api. Ya kan? Pakai api.
entah dibuat seperti petromak atau apa, yang jelas nyalakan api. Dan kalau dinyalakan menghidupkan lagi ya cukup sulit. Makanya apa? Disembunyikan, ditutupi wadah. Nah, kalau ibunya sudah tidur baru dia apa? Keluarkan wadahnya, keluarkan lampunya dari wadah tersebut. Jadi sembunyi-sembunyi untuk apa ini? Untuk belajar, bukan main game. Ya. Pada zaman sekarang, wis turu anakku rek, pintar. Ya, begitu ibunya bangun, enak nyalakan lampu, nyalakan apa? Nyalakan HP lagi. Nah, inilah para ulama kita terdahulu sembunyi dari ibunya untuk belajar. Taib. Nah, kemudian al-mu'allif hafizahullah mengatakan fakun rajulan rijluhu 'ala thara thabitatun. Maka jadilah engkau seseorang yang kakinya di atas bumi berpijak kokoh. Ya. Fakun rajulan rijluhu 'ala thara thabitatun. Rijluhu 'ala thara thabitah ini apa? Fi mahalli raf'in isim kana. Jumlah ismiyah dia adalah isim kana, khabarnya adalah rajulan. 6. Jumlah ismiyah rijlu ala thara sabitah, rijluhu mubtada, sabitah apa? Khabarnya. 6. Wa hammatu himmatihi fawqa thuraya samiqatun. Sedangkan puncak dari tekadnya berada di atas bintang kejora yang tinggi. Nah, jadi kakinya tetap ada di bumi, tapi apa? Semangatnya harus menjulang tinggi. Wala takun syabal badani asyabal himmati. Jangan kamu menjadi pemuda yang badannya itu masih muda, tetapi penampilannya muda, tapi tekadnya seperti orang tua. Orang tua itu bagaimana? Fisiknya lemah. Ya, pemuda jangan menjadi badannya muda tapi tekadnya tua, sehingga dimisalkan dengan beruban. Fa inna himmatas sadiqi la tashibu. Itu tidak lemah. Jadi kalau benar-benar bertekad, maka harusnya apa? Dia tetap semangat. Taib. Berikutnya, gimana Mas Asir membaca? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala, kana Abul Wafa'i Ibnu Aqil ahadu azkiyai al-alami min fuqahai al-hanabilah yunshidu wa huwa fis samanina ma syaba azni wala hadmi wala khuluqi wala walai wala dini wala karami wa innama i'tadu sya'ri ghairu sibghatihi wa saybu fi sya'ri ghairu saybi fil himami. Abul Wafa Ibnu Aqil berkata, salah seorang alim yang cerdas, salah seorang alam, salah seorang yang berilmu, cerdas di dunia ini, salah seorang yang cerdas di dunia ini dari kalangan ahli fikih bermadzhab Hambali, mencari beliau menyenandungkan dalam dua
saat beliau berusia 80 saat beliau berusia 80 tahun. nasibnya selanjutnya Tidaklah beruban tekadku wala hazmi dan apa hazmi hazm dan tidak apa? Hazm apa hazm? Lemah. Hazm Ikatan. Dan tidaklah terikat. tidaklah berubah. Dan tidaklah beruban suatu ikatan wala Tidak pula ikatanku dan tidak pula akhlakku dan tidak pula loyalitasku dan tidak pula loyalitasku dan tidak pula agamaku dan juga karomah juga kasih sayangku dan juga kedermawanku. Dan sesungguhnya tadi pemerintah mengambil janji ya bisa kita artikan berubah ya sesungguhnya dan tidaklah yang hanyalah apa ya yang berubah dari rambutku kecuali apa sih tahu dan tidaklah berubah dari rambutku kecuali dan tidaklah yang berubah dari rambutku kecuali ubannya, warnanya, bentuknya saja. Dan bentuk dalam di rambutku dan uban di dalam rambut tidaklah tidak seperti uban di dalam semangatku. Selanjutnya al-muallif hafizahullah taala mengatakan atau bahkan melanjutkan di antara tekad para ulama terdahulu dalam kesemangatan menuntut ilmu. Abul Wafa bin Aki ibnu Akil ahadu adzkiya'il alami min fuqaha'il Hanabilah, salah seorang adzkiya jamak dari zaki, di antara orang-orang cerdas di dunia ini yang termasuk ahli fikih dari kalangan mazhab Hambali. Yunshidu, beliau menyenandungkan syair. Wa huwa fi tsamanin, saat itu usia beliau berapa? 80 tahun. Ya, 80 tahun bersyair. Apa syairnya? Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami. Tidaklah beruban tekadku. Hazm juga sama sebenarnya maknanya. Keteguhanku dan akhlakku. Tidak pula loyalitasku. Tidak pula agamaku, tidak pula kedermawananku. Ini menunjukkan apa? Di usia 80 tahun semangat beliau, akhlak beliau, loyalitas beliau, agama beliau dan kedermawan beliau tidak apa? Melemah sedikit pun. Wa inna ma atada sya'ri ghaira sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Dan sesungguhnya ya yang berubah dari rambutku tidak lain kecuali apa? Bentuknya saja. Ya, rambutnya sudah putih. Ya, jadi perubahan hanya dalam bentuknya saja. Artinya apa? Semangatnya tetap muda. Wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Dan lemah atau beruban di dalam rambut atau rambut yang beruban itu berbeda dengan syaib. Ya, beruban di dalam apa tekad. Ya, jadi rambut yang sudah tua itu tidak berarti semangatnya juga apa? Tua dan melemah. 6. Jadi intinya bagian terakhir ini al-mu'allif ingin mengabarkan bahwasanya al-Imam Ibnu Aqil ini senantiasa memiliki tekad yang kuat di dalam menuntut ilmu. Dan ini banyak kita jumpai pula
di kalangan muasirin, di kalangan ulama-ulama yang tidak jauh dari zaman kita, di antaranya Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, yang mana beliau-beliau ini meskipun sudah tua tapi tetap semangat di dalam kebaikan. Ya, semangat di dalam belajar, menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama. 6. Dan kita mungkin sulit untuk menyamai mereka, tapi paling tidak kita ada harapan ya untuk sedikit meniru mereka. Wallahu taala alam bissawab. Tapi mungkin cukup dulu ya. Ya, kita akhiri kajian kita membaca kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilmi pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah taala besok Al-Maqidur Rabi. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.